Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani Baranita, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, LPTK Universitas Negeri Malang, bidang studi Bahasa Indonesia. NIM 22313912742, asal instansi SMK Negeri 2 Lumajang, Jawa Timur. Pada tanggal 13 Desember 2022, saya melaksanakan uji kinerja atau UKIN. Praktik pembelajaran ini dilaksanakan secara luring pada pembelajaran KD mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Berdasarkan identifikasi masalah yang ditemukan, maka aksi yang saya lakukan yaitu penggunaan model pembelajaran problem based learning dan pengembangan LKPD dari permasalahan aktual yang ada di sekitar peserta didik. Diharapkan mereka mampu menuliskan dalam bentuk ceramah secara utuh. Selain itu, penggunaan LKPD yang inovatif dan runtut memudahkan peserta didik dalam proses penyusunan ceramah pada masing-masing tahap. Karena pada pembelajaran sebelumnya, peserta didik belum mampu menyusun ceramah yang sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Selain itu, peserta didik sulit untuk mengembangkan ide penulisan ceramah. Berikut adalah praktik pembelajaran uji kinerja yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Baiklah, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ayo, Rul, dipimpin berdoa dulu, Rul. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa untuk keyakinannya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Sudah selesai. Terima kasih. Alhamdulillah. Bu Yuli presentasi dulu sebelum mulai pembelajaran. Profe. Tidak ada. Profe Dani. Tidak ada. Safira. Siti. Syafira. Syahir. Winda. Yoga. Ismen juga sama Rival. Sebelum Bu Yuli mulai, Bu Yuli mau bertanya dulu. Apakah hari Senin ini kalian tetap semangat? Semangat, tapi yang semangat hanya yang di baris tengah. Yang lainnya semangat? Kalau seperti ini baru Bu Yuli percaya ya. Meskipun kita belajarnya sudah di ujung hari, kita harus tetap semangat dan tetap harus menjaga kesehatan itu yang terpenting. Nah, sebelum Bu Yuli melanjutkan, Bu Yuli mau bertanya, kemarin kita sudah belajar apa? Struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah apa saja? Oh ya, Cindy. Pembuka, isi, sama penutup. Pembuka, isi, dan penutup. Ada lagi? Mencari permasalahan yang ada di sekitar kita. Dari Kelas 11 perhotelan 2, adakah yang sudah pernah menulis teks ceramah? Belum ada yang pernah menulis ya? Nah, pada pertemuan ini kita akan mulai menulis ceramah. Ya. Apa manfaatnya kalian belajar ceramah? Sebelumnya tidak tahu.
Indikatornya, kita nanti akan belajar menyusun ceramah sesuai dengan struktur. Kemudian menyusun ceramah sesuai dengan kaidah kebahasaan. Yang ketiga, menyajikan ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dalam bentuk tulis dan lisan. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu peserta didik mampu menyusun ceramah sesuai dengan struktur yang tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun ceramah sesuai dengan kaidah kebahasaan yang tepat. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan ceramah. Hari ini kita akan menyusun teks secara utuh. Kemudian disajikan dalam bentuk tulis dan lisannya. Jadi langkah-langkah sebelum mulai menyusun ceramah, yang pertama menentukan topik, merumuskan tujuan ceramah, baru kemudian menyusun kerangka. Setelah menyusun kerangka, kalian mengumpulkan bahan. Yang terakhir, barulah kalian mulai menulis ceramah secara utuh. Menulis teks ceramah, jika kalian sudah melaksanakan langkah-langkah menyusun ceramah secara runtut, kalian menyusun teks ceramah secara utuh sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang sudah dipelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Apa saja? Kakinya diturunkan dulu. Bagaimana orang yang mengajak kepada kebaikan, keutamaan-keutamaannya, dan juga bagaimana. Waqala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah. Untuk penugasan individu. Penugasan individu menyajikan ceramah. Kemudian membuat minimal 3 kalimat berupa ide pokok yang mendukung gambaran umum. Nomor 7, setelah kalian menuliskan ide pokok, sekarang kalian kembangkan masing-masing ide pokok yang sudah kalian tulis menjadi paragraf yang di dalamnya terdapat pendapat kalian, fakta-fakta, serta gagasan pendukungnya. Nomor 8, setelah kalian menuliskan ide pokok, kalian kembangkan saran. Nah, bagaimana? Setelah kalian menuliskan paragraf yang di dalamnya terdapat pendapat, fakta, dan gagasan pendukungnya, kemudian ada pertanyaan di situ. Bagaimana saran dan simpulan kalian terkait
tidak ada kesulitan. Ya, sudah bisa? Sudah bisa diterima penjelasannya? Baiklah, silakan mulai mengerjakan.
usia berbeda. Di sini loh, harus berbaris lurus. Mepet dengan temannya, samping kanan kiri. Mepet temannya samping kanan kiri, boleh keluar dari mejanya. Kita sekarang bermain tepuk gajah dan semut.
sesuai topik dan bahan agar tampilan teks ceramahnya tidak monoton. Silakan kalian posting hasil teks ceramah yang kalian tulis ke sosial media, Instagram atau TikTok dengan menandai. Kalau Instagramnya sudah saya cantumkan, TikToknya juga sudah saya cantumkan. Nomor 13, siswa
Dah.